Halo teman-teman semua. Halo teman-teman, yuk baca pantun rohani. Pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 11 April. Bersama saya, Bening dari Salatiga. Bersama saya, Gisela Nadine dari Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Anunciación edisi Minggu 11 April 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidup, baik masalah yang kecil maupun masalah yang berat. Masalah-masalah ini dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan, serta perasaan-perasaan negatif lainnya. Persoalan seperti ini juga dihadapi oleh para murid Yesus. Semasa hidup Yesus, mereka memiliki harapan yang begitu tinggi kepadanya. Tetapi peristiwa sengsara, kematian, dan kebangkitannya membuat para murid takut dan putus asa. Dalam Injil hari ini, mereka mengunci diri dalam rumah karena mereka takut. Harapan mereka kepada Yesus pudar. Belum lagi mereka takut terhadap penguasa orang-orang Yahudi yang mencoba untuk mengejar dan membungkam mereka. Di halaman ditanam mahkota dewa. Selain indah juga bisa untuk jamu. Kata Yesus pada muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, hal pertama yang diucapkan Yesus adalah damai sejahtera. Mengapa damai sejahtera ini penting bagi para murid? Ada dua alasan. Yang pertama adalah para murid sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Maka mereka membutuhkan damai, ketentraman hati, persatuan, ketenangan. Hal yang kedua adalah hanya dengan damai, yaitu ketenangan hati, persatuan, kedamaian, para murid akan menjadi pewarta-pewarta kebangkitan Yesus yang setia. Sebab bagaimana mungkin mereka akan mewartakan kebangkitan Yesus jika mereka tidak memiliki hati yang damai, jika mereka tidak memiliki hati yang tenang. Terus menulis untuk membuat buku sebagai bagian dari semangat berbagi. Taruhlah jarimu di bekas pakuku. Janganlah engkau tidak percaya lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, damai yang diberikan Yesus kepada para rasul juga diberikan kepada kita untuk kita teruskan kepada orang lain. Kita teruskan dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana caranya? Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul tentang cara hidup jemaat yang perdana boleh menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi pembawa damai bagi orang lain. Pertama adalah kita hendaknya hidup sehati sejiwa. Dengan hidup sehati sejiwa, seperasaan, sepenanggungan, searah, kita akan merasakan damai dalam hidup bersama, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Tanpa kesamaan dalam perasaan, dalam perkataan, dalam tujuan, kita akan mengalami konflik, akan mengalami keterpecahan dalam hidup kita setiap hari. Anak remaja sering suka bergaya. Ternyata yang sudah lansia pun juga. Karena melihat aku, engkau percaya. Bahagia yang tak lihat namun percaya. Hal yang kedua adalah kita membawa damai dengan apa yang kita miliki. Harta yang kita miliki, yang kita bagi-bagi untuk kebahagiaan anggota keluarga dan anggota komunitas. Anggota keluarga dan komunitas akan merasa tercukupi, akan merasa tentram dan damai hidup bila kebutuhan sehari-hari mereka itu terpenuhi. Tetapi jika masing-masing kita tidak mau memberi,
tidak mau menyumbangkan apa yang kita miliki demi kebaikan bersama, maka anggota komunitas dan anggota keluarga pasti akan merasa susah, takut dan cemas akan hari-hari hidup mereka karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Panggilan kita adalah menjadi pembawa damai, sebagaimana dikatakan Yesus dalam Injil Matius, yaitu pada khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yones Sunu SVD dari Bible Center, Kota Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Semangat pagi, kita semua sungguh patut berbahagia. Sebab tidak pernah melihat, namun diberikan rahmat untuk bisa percaya akan kebangkitannya. Haleluya. Haleluya, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih.